Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada panelis muda kita, ya. Ini biar. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi Bang Muhammad mengatakan jas merah, jangan lupa terhadap sejarah. Harapan kami Partai Demokrat ke depan jangan lupa terhadap yang memberikan rekomendasi. Karena dari 5 calon yang ada di depan ini pasti salah satu akan memimpin Kota Tangerang Selatan. Yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan pada hari ini, kami Partai Demokrat akan memberikan rekomendasi kepada yang pantas ya, untuk membirukan Tangerang Selatan ke depan. Jika sudah jadi pemimpin, terkadang sering pilih kasih. Pilih kasih tidak semua cara berpikirnya ingat lagi terhadap biru. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara calon wali kota Tangerang Selatan ke depan mempola untuk membirukan Tangerang Selatan yang posisinya saat ini kita 5 kursi bisa meningkat 8 sampai 10 kursi. Lalu yang berikutnya adalah apakah calon wali kota Tangerang Selatan akan melibatkan struktural partai dalam proses pilkada Tangerang Selatan ke depan dan melibatkan sayap Partai Demokrat dalam pelaksanaan pergerakan ke depan, bukan hanya sekedar relawan saja, tapi melibatkan struktural partai. Karena rekomendasi kalau sudah diberikan terkadang lupa, tidak ingat lagi terhadap partai, membangun kekuatan hanya relawan. Itu tolong dicatat. Itu pertanyaan saya. Lalu yang kedua, masalah cipta lapangan kerja. Persoalan Tangsel yang terkait masalah pengangguran ini luar biasa. Berkali-kali saya reses di Tangsel. Ini kita bilang Tangsel ini kota satelit, tapi kenyataannya ini kota pengangguran. Bahkan Provinsi Banten sekarang juara 1 pengangguran se-Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan ya, bagaimana solusi ke depan untuk memberikan cipta lapangan kerja, sementara 40.000 pengangguran di Tangsel ini sangat luar biasa. Dari 1,5 juta penduduk penganggurannya 40.000. Lapangan kerja Tangsel hanya bekerja mereka di DKI. Di DKI mereka bekerja 25%, di Kabupaten Tangerang bekerja 15%, di Kota Tangerang bekerja 10%. Sehingga Tangsel hanya bisa menciptakan cipta lapangan kerja 50%. Ini persoalan karena orang sekarang ini butuh kenyataan. Nah, saya ingin jawaban yang rasional, masuk akal. Bagaimana memecahkan persoalan Tangsel ini? Kenapa? Kita punya daerah kawasan pergudangan Taman Tekno, tetapi sekarang ini fungsinya jadi alih fungsi. Yang tadinya pergudangan di sana menjadi industri sebetulnya, karena di dalamnya melaksanakan kegiatan industri kecil, pembuatan kosmetik dan sebagainya. Nah, artinya apa? Paham tidak pemimpin daerah Tangsel terkait persoalan yang ada di Tangsel? Sampai gudang saja dijadikan industri karena kurangnya lapangan kerja. Nah, ini persoalan ke depan. Karena Tangerang Selatan adalah daerah yang padat modal, bukan padat karya saat ini. Karena orang hari ini di Tangsel dengan kota yang betul-betul harapannya indah, jangan persoalan masyarakatnya tidak indah. Indah kesannya tapi kenyataannya masyarakatnya pengangguran semua. Ini persoalan. Tolong disikapi dan dijawab secara rasional. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Zulfikar. Kami persilakan Pak Ben dulu untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saat ini instrumen yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, kita tahu melalui Musrenbang, Pandi. Tetapi ke depan memang polanya harus dirubah, Musrenbangnya harus diperbanyak, harus diperluas. Pertemuan antara pemerintah dalam menyusun APBD sebagai instrumen kebijakan dengan masyarakat, termasuk di dalamnya kader-kader Partai Demokrat, bukan hanya melulu melalui jalur Musrenbang. Harus ada forum yang lain di mana kader-kader Partai Demokrat dalam menyerap aspirasi masyarakat kemudian bisa langsung memberikan aspirasinya atau menyampaikan kegiatan-kegiatannya kepada pemerintahan lokal. Ini harus dilakukan supaya semua APBD, semua rupiah yang ada di dalam APBD sebagai instrumen anggaran itu memenuhi harapan-harapan masyarakat. Yang kedua,
Kalau umpamanya kader Partai Demokrat kemudian mampu memperjuangkan keinginan konstituennya atau calon konstituennya karena dia punya target untuk 2024 yang datang, kemudian aspirasinya itu dibawa dan kemudian menjadi APBD, ini tentunya akan memberikan pengaruh kepada masyarakat kita. Antara lain itu. Kemudian yang berikutnya, komitmen yang lain adalah tentunya kami juga sangat berterima kasih apabila pada waktunya Partai Demokrat akan mengusung kami. Saya ingin mempersingkat sesi ini. Kemudian saya ingin loncat dulu kepada soal penciptaan lapangan kerja. Betul Pak, 12.000 lowongan kerja pada waktu job fair tahun yang lalu hanya diisi oleh 4.650 pelamar kerja, itu pun dari daerah-daerah, dibantu dengan daerah yang lain. Berarti ada kesenjangan, ada link and match yang putus antara sistem pendidikan yang dilakukan di sekolah dengan kebutuhan di dunia lapangan kerja itu sendiri. Oleh karena itu muatan lokal pada pendidikan, terutama pendidikan yang bukan SMK tapi di SMA dan lain sebagainya, ini harus diberikan muatan-muatan lokal yang bersifat keterampilan tetapi sesuai dengan kebutuhan lapangan kerjanya di lapangan seperti apa. Oleh karena itu harus dilakukan sebuah survei mempertemukan dua kutub yang belum ketemu ini, sistem pendidikan di sekolah-sekolah dengan kebutuhan lapangan kerja yang di masyarakat, yang ada di masyarakat. Yang kedua, harus ada kebijakan memang. Karena 1.400-1.500 kegiatan dan subkegiatan yang dibiayai oleh APBD dengan nilai sampai 2 triliun rupiah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Tung dan seterusnya, itu dalam kontraktual dengan pihak ketiga yang memenangkan tender harus dicantumkan kewajiban menyerap tenaga kerja lokal sebesar 20-30%. Itu dulu sebentar, terima kasih. Dilanjutkan Pak Gajo, silakan. Terima kasih Bang Jul yang saya hormati. Ditanya bagaimana Demokrat bangkit di Tangsel. Saya 2 periode menjadi wakil rakyat di Tangsel. Pertama sangat menguasai sekali di parlemen 2009-2014 dengan 20 kursi, 2014-2019 terjun payung, jadi 3 kursi. Begitu saya jadi pimpinan Partai Demokrat di Tangsel, secara organisasi saya bisa pimpin dari 3 jadi 5. Itu baru ketua Demokrat Tangsel. Kalau nanti saya jadi pimpinan di Tangsel, ya wajib lurah semua harus pakai baju biru seperti kayak di samping saya ini, PNS. Itu putusan wali kota, baju harus biru tentunya. Pemanfaatan sayap sampai saat ini juga saya selalu rapat dengan sayap-sayap Demokrat yang ada di Indonesia, khususnya di Tangsel yang baru Bang Jul bentuk, AMPD kalau tidak salah itu, terus Bang Andi Mararangeng yang FKKGD yang kita sama-sama deklarasikan, atau dengan yang lain-lain pun juga saya. Ini insya Allah lah sangat mudah buat untuk membirukan Tangerang Selatan kalau saya nanti itu jadi wali kota atau wakil minimal minimal wakil. Tadi saya sudah sampaikan, saya gantikan Pak Benyamin. Pak Benyamin kan wakil gitu. Sebetulnya kode itu harus ditangkap itu ya Pak. Penyerapan tenaga kerja. Tadi saya sudah sampaikan, tadi Pak Ben juga sudah sampaikan perizinan itu yang memberikan perizinan dan dinas tenaga kerja itu harus saling bekerja sama. Sebelum mengeluarkan surat izin, mayoritas yang bekerja di sini nggak tahu itu kuli apa segala macam harus orang Tangsel, Begitu pula untuk mengisi pembangunan itu sendiri kayak mall atau rumah sakit atau alfa yang sudah ratusan ada di sini. Itu sudah ada persyaratan dari lurah camat supaya memprioritaskan warga sekitarnya untuk bekerja. Tapi ini kan tidak di sini. Ya insya Allah lah nanti ini akan tercapai semuanya
Pengangguran yang segitu banyak di atas 50%, insya Allah 30-20% akan tercapai di Tangsel ini. Ya, kenapa harus saya berbuat begitu? Karena NKRI di sini kita nggak boleh ninggalkan orang Irian, orang Ambon, orang Medan atau orang mana, tetap ada di Tangsel sini. Tapi prioritas, skala prioritas adalah yang ber-KTP. Waktunya habis. Terima kasih. Silakan Bang Tommy. Baik, satu-satunya kandidat calon wali kota Tangsel yang menggunakan logo Demokrat saya, yang pakai spanduknya di mana-mana pakai Demokrat saya. Dan mulai hari ini kalau rekomendasi Demokrat kepada saya akan masuk Demokrat untuk mundur sebagai PNS di Tangsel. Hari ini saya masih PNS sebagai lurah. Dan untuk membirukan Tangsel, janji saya punya gedung sendiri harus. Kantor sendiri harus punya, nggak boleh kesewa-sewa, punya sendiri. Saya beliin kantornya kalau saya jadi wali kota Tangsel. Kedua, Demokrat harus bisa 10 kursi. Harus 10 kursi dan bisa mengusung wali kotanya besok ke depan 2024. Yang ketiga, semua kader Demokrat harus berpotensi untuk dari bawah naik ke atas dan berpotensi untuk menjadi anggota DPRD juga. Kaderisasi mainkan. Insya Allah saya bisa dapat arahan dari Bang Adi Malangin dan Bang Zul. Kedua, pengangguran di Tangsel. Ingat, Tangsel tidak punya data valid. Setiap tahun berapa SMA yang lulus? Berapa universitas yang keluarannya? Apa masukannya? Masa anak lulusan universitas mau kerja di tempat buruh yang kasar? Kan nggak mungkin. Klasterisasi dulu. Buat tim atau SKPD yang mampu membuat pengangguran ini berkurang. Pengangguran harus diselesaikan, tidak bisa tidak. Setiap tahun bertambah terus. Artinya ada klasterisasi yang dibuat untuk membuat, oh kalau lulusan universitas tempatnya di sini dong. Jangan semua dipukul rata penganggurannya total. Ini kan kita lihat tidak ada hasil data yang valid. Berapa lulusan perguruan tinggi yang nganggur, berapa lulusan SMA yang nganggur, dan berapa yang tidak sekolah. Yang nggak punya sekolah, maksudnya nggak punya ijazah. Yang buruh kasarnya berapa, sehingga bisa dianalisa. Jika memang ini harus dibangun, ya kita dorong buat regulasi yang baik kepada masyarakat atau pelaku usaha di Tangsel. Ini loh, Tangsel punya aturan main. Contohnya Anda harus memanfaatkan dulu ini. Kalau nggak ada izin Anda nggak bisa keluar. Ini kan nggak ada regulasi izin keluar terus. Bodoh amat punya siapa, kayak nggak ada urusan ini mah. Akhirnya apa? Pengangguran diabaikan loh. Nggak, gue udah punya izin. Saya udah punya izin. Ngapain saya harus dipatuhi? Nggak perlu. Nah, ada regulasi yang harus kita bangun agar supaya pemerintah mengamankan. Jangan hanya regulasinya dibuat begini tapi tidak diamankan. Harus ada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha jika tidak menggunakan tenaga kerja dari lokal. Kalau dia SMA dan buka lagi kesempatan hubungan komunikasi antara pihak ketiga untuk membangun pemerintah itu ada 3. Berhubungan dengan pelaku usaha, dengan masyarakat, dan birokrasi itu sendiri. Ada 3 hal yang harus berkaitan satu sama lain. Bangun potensi yang ada di Tangsel, data mereka, gunakan sarana dan prasarana, buat regulasinya yang bagus, dan buat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Skillnya ditambah, jangan cuma hanya standar biasa. Kalau cuma hanya masukin kerja di mall doang mah. Waktunya habis. Habis lagi. Silakan Ibu Siti Nur Azizah, kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya mau pantun aja deh. Jusal pukat campur pecel, bersama Demokrat kita bangun Tangsel. Terima kasih. Saya kira persoalan yang paling mendasar adalah pola pembangunan yang ada ini cenderung monoton dan seragam. Tidak ada pembeda pembangunan antara Tangsel dengan kota lain, sehingga saya kira itu perlu karakter yang baru. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pembangunan ini harus berkarakter baik itu estetik, otentik, dan organik. Sehingga ketika kita akan mengangkat identitas lokal, nah ini kita juga mampu menjangkau tantangan global. Sehingga kenapa pembangunan di Kota Tangerang Selatan saya sepakat memang harus juga berbasis pada data yang public focus, yang customer focus. Sehingga tahu kebutuhan-kebutuhannya dan kita dorong kawasan ekonomi rakyat atau UMKM yang tadi saya bilang tidak hanya sekedar barang atau jasa tapi juga teknologi. Sehingga begitu juga kawasan ekonomi digital gitu. Karena memang Tangsel punya potensi itu sebagai Silicon Valley. Dan saya kira tenaga-tenaga kerja muda kita kalau kemudian kita siapkan sumber daya manusianya, kita latih, kita siapkan peluang-peluang kerjanya, tentu tadi dengan regulasi,
Dan juga ada anggaran, sebetulnya kan ada anggaran kelurahan itu, anggaran kelurahan yang bisa diarahkan kepada industri kreatif tadi. Baik itu berbasis barang, berbasis jasa maupun teknologi. Kalau di Cina itu ada seperti Shenzhen itu. Ada UMKM berbasis teknologi. Membuat chip, membuat handphone, dan kita bisa membangun kawasan ekonomi digital yang di dalamnya itu ada semacam building digital, ya di situ kawasan ekonomi digital yang bisa mendorong dan melibatkan partisipasi publik dan juga para pengembang atau investor yang bisa mendorong terbangunnya infrastruktur digital di Kota Tangerang Selatan. Saya kira itu potensi. Nah, oleh karena itu tadi ya memang regulasi, kebijakan-kebijakan atau political makingnya juga harus mengarah pada customer fokus, pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga bisa mendorong identitas Tangsel tadi menjadi kawasan-kawasan yang sangat tematik. Saya yakin Kota Tangerang Selatan bisa membangun kampung-kampung tematik yang bisa mendorong kawasan-kawasan yang tadi saya sampaikan. Kawasan ekonomi digital, kawasan ekonomi rakyat, ya. UMKM yang tidak hanya sekedar membangun industri kreatif, tapi juga tadi yang berbasis pada teknologi. Dan terkait dengan partai, ya tentu saya tidak ingin jangan sampai nanti partai Waktunya pendukung habis. saya malah kehilangan kursi karena mendukung saya. Nah ini kan jangan sampai terjadi, banyak terjadi seperti itu. Begitu didukung malah hilang kursinya. Nah, ya, saya berharap tidak hanya 5 tapi lebih dari 5 dan tentu kami akan melibatkan partai pengusung dalam menyerap dan merumuskan masalah. Terima kasih Bu, waktunya habis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Muhammad. Baik, terima kasih Bang Jo. Partai Demokrat barangkali dengan saya bukan hal yang baru dan saya dengan teman-teman di grassroots sudah lama, sejak Pileg barangkali kita sudah berhubungan dan bahkan dulu saya punya sejarah tersendiri juga. Ketika 2011 itu Partai Demokrat menjadi penguasa dengan 12 kursi ya kan sendiri. Artinya kalau mengusung lebih dari cukup itu kan ya. Pas itu ya, ini pengalaman ya dulu. Jadi sejarah juga, sejarah Bang Jo, ya, sejarahnya juga saya dengan Partai Demokrat itu juga sejarah juga ya. Tapi sekarang bagaimana harapannya dari 5 partai, 5 kursi menjadi 10 kursi. Sebenarnya bukan hal yang sulit ya kalau udah jadi wali kota gitu kan ya misalnya karena yang pertama bagaimana rekrutmen para kader-kadernya sendiri. Kita lihat ya jangan asal pilih asal main tunjuk kader itu yang pertama karena kalau tidak punya basis massa juga ya nanti repot juga karena ini kursi itu kan otomatis ya berapa sekarang satu kursi 5.000 atau 6.000 ya artinya orang-orang yang punya kapasitas itu yang pertama ya rekrutmen kader-kader Partai Demokrat sendiri ya, harus jeli harus juga paham mereka mengakar atau tidak. Kalau di besar orang banyak yang tokoh tapi juga ke bawahnya nggak ada akarnya ya repot juga. Tapi walaupun dia kecil tapi punya akar itu bisa jadi potensi yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya kalau misalnya jadi wali kota ini banyak kesempatan sebetulnya ya baik kebijakan-kebijakan ya tadi misalnya kita diskusi apa sih dari Demokrat ini banyak orang-orang yang ahli ya yang mampu Demokrat kita undang dulu. Kira-kira membangun Tangsel kayak apa nih? Konsep Demokrat kayak apa? Bagaimana? Saya akan mengambil ya apalagi sekelas Demokrat. Anak kecil saja barangkali kamu ide yang bagus, ya kan? Bagaimana tukang ojek punya ide yang bagus? Ya di Tangsel ini tukang ojek ada yang doktor, ya begitu kan S3, ada yang tukang ojek gitu ya. Ini juga kita ambil Pak. Ini punya bagaimana goodwill-nya dari seorang wali kota ya. Jadi saya pikir kalau saya dikasih kesempatan, ini saya ya bukan hal yang baru saya katakan. Saya sudah punya konsep bagaimana tentunya saya berterima kasih, ucapan terima kasih saya sebagai wali kota yang diusung oleh Demokrat. Ya saya harus besarkan juga itu hal yang memang sudah menjadi satu kewajiban ya sebagai imbal jasa yang pertama ya. Yang berikutnya juga nanti kan juga kita punya berikutnya kedepannya bagaimana next yang kita ya kan. Apakah saya mau langsung dengan Demokrat? Ataukah yang mesti nanti kita kadakan lagi yang lainnya itu juga ya. Jadi saya pikir kalau saya dipercaya ya percayalah saya bilang saya tidak akan lupa begitu saja ya ini ya itu ya. Kalau saya tidak jarang janji-janji ya percuma janji-janji ya biasa banyak karena saya bukan orang partai, saya orang birokrat. Kalau janji saya 2 kali 2 ya karena 4 ya pasti 4 begitu kan ya belum bisa sampai janji-janjinya orang partai ya. Kemudian yang ya, selamat datang Bu Ketua DPD Provinsi Bu Iti ya. Kemudian berikutnya tadi untuk pengangguran ya.
Ini di Tangsel kan ada apa pengangguran kentara, ada pengangguran yang produktif, ya situ kan ya. Banyak sekarang anak-anak muda ya nongkrong di mall di mana bawa laptop, itu jangan dikira mereka nganggur, tapi mereka sedang usaha, sedang kerja seperti itu kan ya. Tapi Waktunya mereka habis. kerjanya kerja apa gitu ya, banyak sekali ya sekalian ya. Jangan terkecoh kita kalau di Tangsel ya. Kalau ditanya kerjanya apa, dia nggak punya pekerjaan formal, tapi dia punya penghasilan. Nah, ini luar biasa di Tangsel Pak. Dia punya bagaimana punya ide, punya kreatif ya kan dengan apa namanya tadi industri kreatif ini. Mereka punya apa main film segala macam ya dengan apa drama segala macam itu mereka bisa jual Pak semua seperti itu ya. Iya. Nah, kemudian juga apa namanya? Terima kasih Bang, waktunya habis. Waduh, saya masih banyak Pak ini ya. Iya. Kita mengejar Oke karena lah, kita makasih jam ya. 4 harus selesai ya.